adalah selalu tepat waktu. Kalau kemudian bilang 10 menit sudah harus kumpulkan ya, sesuai dengan perintah saya nanti ya. Setelah itu berpartisipasi aktif, semua harus berpartisipasi. Karena nanti ada kegiatan di mana kalian harus betul-betul berkolaborasi, bekerja sama. Ya. Kemudian ini ada fokus pada sesi belajar, ya. Kemudian berkolaborasi, bekerja sama, dan menjaga kebersihan. Karena nanti kita akan praktek anak-anak jadi tetap jaga kebersihan. Ya. Untuk selanjutnya kita speaking dulu. Speaking tentang apa? Tentang rebutan bolpen. Kira-kira kalau ada benda ini apa anak? Bebas. Ya, pertanyaannya mana ya yang volumenya lebih besar? Yakin kan? Iya. Apanya yang kok tahu kalau yang A? Karena lebih lebar. Padahal yang B tinggi. Nanti kita akan coba ya, apakah yang A atau yang B? Karena itu kita tidak tahu ukurannya berapa. Ya kan? Nanti ketika kita mengetahui mana volume yang lebih besar, maka kita harus mengukur. Ya, hari ini anak-anak dunia akan menyampaikan materi tabung dengan tujuan pembelajaran adalah diharapkan kalian dapat menghitung. Nanti kalian ada menghitung volume tabung. Jadi nanti akan ada tabung sesuai dengan tabung yang kalian bawa dari rumah. Ya, nanti akan diukur volumenya. Ya, kita akan mengukur volumenya, kemudian mengaplikasikan nanti kita ukur tabung-tabung yang kalian bawa dari rumah. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kalian menyimak pemaparan dari kuliah ya, baik itu melalui PPT atau video. Kemudian juga menjawab pertanyaan singkat dari Google Form. Jadi nanti kalian akan saya kirim soal lewat Google Form, soalnya hanya 3. Kemudian setelah itu kalian bergabung dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKS. Setelah itu kalian menempelkan hasil kerja kelompoknya. Nanti akan dinilai oleh teman-temannya. Akan diberi feedback namanya sama teman-temannya dari kelompok lain. Kemudian kita akan membuat kesimpulan bersama, kemudian melakukan refleksi setelah itu ya. Pembagian kelompoknya, nah bisa kalian lihat sendiri. Nanti untuk feedback ya, untuk kelompok 1 nanti akan menilai kelompok 2, menilai kelompok 3, kelompok 3 menilai kelompok 4, kelompok 4 menilai kelompok 5, dan kelompok 5 menilai kelompok 1. Kita lihat video dulu anak-anak ya. Kemudian ini anak-anak ada materi volume tabung ya. Ini bedanya anak-anak menggunakan Pi 3,14 dan Pi 22/7. Menurut kalian kenapa kita pakai Pi yang 3,14 atau Pi yang 22/7 ketika bagaimana nanti? Ketika bisa dibagi berapa? Ketika pakai 22/7 berarti bilangannya bisa dibagi 7. Berarti kalau yang lain pakai berapa anak? 3,14. Diketahui di situ ada diameter ya, makanya G-nya sama dengan 20. Kemudian apalagi yang diketahui? Tingginya berapa? 30. Nah, kalau begitu itu sudah ditentukan Pi-nya 3,14.
Sehingga untuk mencari rumusnya, ingat bahwa volume tabung rumusnya Pi R kuadrat T. Ya, cara mencari volume tabung adalah apa anak? Rumusnya Pi R kuadrat T. Nah, R ini adalah apa anak? Jari-jari. Makanya karena yang diketahui diameter, maka jari-jarinya harus dibagi dua. Ya, karena jari-jarinya 20, maka R-nya 10. Paham anak-anak yang ada di situ? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya? Oke. Kemudian yang kedua soalnya kan ini anak-anak. Yang diketahui apa saja di situ? Tingginya berapa? 21. Kemudian apa lagi yang diketahui? Apalagi? Diameter. Berapa diameternya? 14. Ya. Berarti apa yang harus dilakukan dulu anak? Mencari jari-jari. Jari-jarinya jadinya berapa itu? 7. Dapat dari mana 7? 14 bagi 2. Oke ya. Berarti langsung dimasukkan ke rumus. Apa rumusnya? Pi R kuadrat T. Oke. Nah ini. Ya. Kayaknya. Nah kalau 22/7 pakai rumus coret-coret begitu ya? Karena 7 dengan 21 bisa dibagi ya. Kenapa kok tidak dengan 7? Karena itu biar 21-nya lebih simple, lebih sederhana. Ya, bisa saja dengan 7 boleh ya. Yang penting harus bisa dibagi 7 bilangannya. Ya? Paham? Ada pertanyaan? Bisa menghitungkan 154 kali 21? Bisa? Nah, sekarang berarti kalian mencoba ambil kertas, coba soal Google Form di mikroset yang saya kirimkan. Ya, di mikroset yang saya kirimkan di tugas 1 awal pembelajaran.
Ya, nanti tempelkan di situ, tempelkan di perikop juga dengan minumannya, letakkan di situ dengan kalengnya. Nah, ada di sini satu saja yang ditulis ya, satu saja, yang lainnya sudah dibaca. Paham anak-anak? Benda yang diukur nanti kamu cek apakah sesuai atau tidak, ya. Tidak usah menghitung, cek saja diameternya sesuai atau tidak, diameter sama tingginya. Jadi nanti sambil keliling sambil bawa garis ya. Yang berkeliling itu hanya 3 orang saja, yang sisanya menunggu di tempatnya. Silakan ditunjuk 3 orang siapa yang berkeliling, ya, sambil menunggu benda yang diukur oleh temannya. Dicek apakah sesuai dan atau tidak. Jadi anak-anak nanti kamu tulis ini ya di kertas ini sticky note ya, dulu ya, di kertas sticky note sampaikan ada kesalahan apa ya, terus ditempelkan di situ. Paham? Ya, ambil satu kelompok 2 saja. Kalau kurang minta aku kecil. Ya, nanti kita masing-masing kelompok kita kemudian nanti saya kasih sticky note-nya. Silakan untuk memberikan feedback ke teman-temannya yang baik. Ya, silakan ya. Ini kita akan memberikan feedback ke masing-masing kelompok. Cukup 3 orang saja yang memberikan feedback. Yang lainnya tetap tinggal di tempatnya untuk menyampaikan misalnya ada pertanyaan dari kelompok lain. Jadi nanti kamu ukur punyanya temannya benar atau tidak, bawa ke garis, termasuk juga cara mengukurnya temannya benar atau salah. Ya, bisa dipahami waktunya hanya 5 menit untuk berkeliling untuk melihat, mengecek. Ya, oke, silakan ditentukan 3 orang ke sini, 1 orang untuk minta sticky note-nya.
me the truth. I'll tell you the truth, but never goodbye. Sudah ya? Anak-anak, terima kasih sudah mengapresiasi hasil kerja teman-temannya ya. Nah, sekarang karena waktunya hanya tinggal sedikit, anak-anak kita coba dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan apa yang dituliskan dan juga apa feedback dari temannya. Ya, saya biar adil, kita pakai whiteboard. Ya, untuk kelompok siapa yang harus presentasi? Siap-siap? Siap. Oke. Kita hitung mundur. Mulai dari 5. 5. Semuanya kan ya, Bu? Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sampurna. Saya Safwan Sabianata, saya Siti Barsandria, saya Nurul Putri Ramadhani. Saya Muhammad Rafiq Islam. Kesimpulannya, jadi setiap volume garam berbeda-beda dan memiliki selisih mili berbeda-beda. Terus feedback dari temannya. Hasil feedback. Baca. Yang atas dibaca kamu. Iya. Seringnya diameter 3,5 A, jari-jarinya 1,75, tingginya 9, pasirnya 80. Terus temannya. Untuk kurma diameternya 5, tinggi 8,5, jari-jarinya 2,5 dan hasilnya 160. Kesimpulan sudah tepat dan benar. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Sudah ada? Ya. Sudah ya? Udah duduk? Silakan. Pak, udah duduk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari hari ini ya anak-anak ya. Kamu nanti bisa menyampaikannya di refleksi. Ya, salah satunya adalah bagaimana ketika pengukuran kamu dengan menggunakan rumus yang kamu miliki ya dengan yang ada di kemasan, apakah sama? Apakah sama anak? Sama enggak? Ada yang sama? Beda ya? Lebih banyak yang mana? Yang kita ukur apa yang di kemasan? Hah? Yang kita ukur. Sedangkan di kemasan itu ada lebih sedikit ya. Kalau begitu anak-anak, kesimpulan kita hari ini apa nak? Pelajaran apa yang kita kesimpulan hari ini? Menghitung apa? Kita belajar menghitung tabung. Kalau menghitung tabung apa? Satu-satu yang menyampaikan ayo. Siapa yang berani menyampaikan satu saja? Kesimpulan hari ini apa? Apa yuk?
huruf Kali tiga. tinggi. Kali Tinggi. tinggi. Berarti kita menggunakan apa? Menggunakan apa? Rumus? Apa? Tabung adalah I N kuadrat kali D. Oke ya. Tapi saya ingin tahu refleksi kalian hari ini dengan menuliskan di Padlet. Ambil HP kalian. Sepertinya sudah saya kirimkan di grup ya. Grup anak-anak Padletnya. Ini ya. Refleksi. Ada DPS Padlet ya. Ada kan anak-anak sebelum membantu beasiswa? Ya. Nah itu klik ya. Sudah mana ya? Terakhir dari saya, terima kasih sudah mengapresiasi pelajaran pada pagi hari ini ya. Ya Bu. Banyak hal yang harus kalian pelajari ya anak-anak ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan pembelajaran hari ini. Kamu bisa memaknai ya. Hari ini kamu belajar apa? Kemudian dan ibu berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini nantinya akan diaplikasikan atau diterapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bunia sangat berharap bahwa apa yang kita kerjakan sekarang itu bermanfaat nanti di kemudian hari. Ya, siapa tahu kamu jadi pengusaha. Amin, amin, amin. Misalnya punya wirausaha apa membuat barang-barang dari tabung itu mungkin bisa digunakan untuk efisiensi, gitu ya. Ada yang ingin disampaikan anak-anak? Adakah yang ingin disampaikan? Tidak ada? Ada kan? Jangan lupa bilang apa? Oke. Ke sekolah naik sepeda. Berhenti sebentar beli rambutan. Kemudian ini hitung volume tabung dengan gembira. Ilmu berguna sepanjang kehidupan. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum